Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kita pada hari ini akan belajar tentang cerita bergambar. Cerita bergambar merupakan salah satu bentuk dari gambar bercerita. Nah, kalian ingin tahu apa itu cerita bergambar? Simak baik-baik video kali ini. Dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang memuat sebuah peristiwa. Nah, misalkan pada gambar berikut. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat atau menangkap sebuah peristiwa, yaitu peristiwa kegiatan gotong royong. Atau gambar yang satunya lagi. Nah, dari gambar ini kita bisa menangkap sebuah peristiwa, yaitu tentang kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi bisa kita simpulkan gambar bercerita ini adalah gambar yang ketika kita melihatnya itu kita akan tahu apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, gambar cerita telah kita pelajari, ada gambar ilustrasi, kemudian ada gambar pada sampul atau cover, dan ada gambar komik. Nah, untuk penjelasan 3 jenis gambar cerita berikut, gambar cerita tadi sudah Bapak tulis linknya di kolom deskripsi. Nah, selain 3 bentuk gambar cerita tadi, ada juga jenis gambar cerita yang lain, yaitu cerita bergambar. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, pada gambar ilustrasi dan gambar komik kita juga sudah pahami bahwa di situ juga terdapat gambar dan teks ya. Nah, tetapi apa yang membedakan cerita bergambar dengan gambar ilustrasi dan gambar komik? Nah, perbedaannya kalau gambar ilustrasi yang lebih dominan adalah pada teks, sedangkan gambarnya hanya sedikit. Kemudian pada komik yang lebih dominan itu adalah gambarnya, sementara teksnya hanya sedikit. Nah, pada cerita bergambar, teks dan gambar itu memiliki porsi yang seimbang. Jadi gambarnya dan teksnya itu tidak ada yang banyak salah satunya, tetapi setiap peristiwa yang diceritakan dalam cerita bergambar itu terilustrasikan atau dicerminkan dalam sebuah gambar. Jadi jelas ya perbedaannya. Nah, cerita bergambar dibuat dengan menerapkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat. Nah, jadi kita pikirkan dulu nih, mau membuat cerita bergambar seperti apa. Misalnya kita ingin membuat cerita bergambar tentang kegiatan kita bersepeda. Nah, berarti kita sudah dapat temanya, yaitu tentang kegiatan bersepeda. Kemudian yang kedua, menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu. Nah, jadi kita tentukan juga tuh siapa-siapa yang terlibat dalam cerita bergambar kita. Nah, yang paling utama itu kita tentukan tokoh utamanya, karena nanti tokoh utama ini paling sering kita gambar dalam gambar cerita. Nah, setelah kita sudah menentukan tema, kemudian tahu karakter-karakternya, lalu kita membuat alur cerita sederhana. Cukup misalnya poin-poinnya aja. Misalnya tadi ya, saat bersepeda, misalnya saya bersepeda dengan sepeda gunung misalnya. Kemudian saya pergi ke tempat teman saya. Setelah itu kami berdua berangkat menuju ke objek wisata. Nah, di sana ternyata saya terjatuh. Nah, itu kan terdapat alur cerita. Nah, cukup seperti itu aja.
Lalu yang keempat, kita mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah kita buat. Kemudian gambar tadi juga kita deskripsikan, kita kembangkan lagi alur cerita tadi sehingga menjadi sebuah cerita bergambar yang bagus dan menarik. Mari kita simak contoh cerita bergambar berikut ini. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja pun segera mengumpulkan warganya untuk bermusyawarah mempersiapkan kedatangan si kancil. Saat si kancil datang, Raja pun menyambutnya. Tetapi si kancil malah bersikap sombong. Merasa geram, Raja pun menantang si kancil. "Hai kancil, bagaimana jika kita berlomba lari sampai ke hulu sungai? Siapa yang sampai terlebih dahulu, dialah yang menang dan menyandang gelar binatang paling cerdik," ujar Raja Siput. Sebelum hari perlombaan, Raja Siput menyusun rencana dengan rakyatnya. Raja Siput memerintahkan rakyatnya berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil akan menjawab, "Aku di depanmu kancil." Begitulah siasat Raja Siput. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Banyak rakyat hutan yang datang untuk menyaksikan pertandingan siput dan kancil. Perlombaan pun dimulai. 1, 2, 3. Kancil pun berlari sekencang-kencangnya. Anehnya, setiap kali kancil memanggil siput, ia selalu mendengar sahutan siput di depannya. Karena panik, si kancil mempercepat larinya dan akhirnya sebelum sampai ke hulu sungai, si kancil kelelahan. Si kancil merasa tidak dapat mengalahkan siput. Si kancil pun berkata, "Hai siput, aku mengaku kalah. Mulai hari ini, aku menyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling cerdik." Mendengar itu, seluruh rakyat siput merasa gembira karena keberhasilan si Raja Siput mengalahkan si kancil. Berkat gotong royong dan kerjasama yang baik, mereka dapat mewujudkan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, agar kalian lebih paham tentang cerita bergambar, mari kita jawab soal-soal berikut ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cerita bergambar. Tadi juga sudah kita lihat contoh cerita bergambar. Nah, mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa membedakan ya tentang cerita bergambar dengan bentuk-bentuk atau jenis-jenis gambar bercerita lainnya. Bahkan semoga nanti ini bisa membuat kalian juga tertarik untuk membuat sebuah cerita bergambar. Nah, itu saja dulu dari Bapak pada video kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.